Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di hari Jumat Agung ini, kiranya Tuhan menyatakan maksud-Mu bagi kami, bagi milik-Mu yang Tuhan tebus ini, supaya kami mengerti keagungan kasih Tuhan, keagungan kasih Kristus, dan hati kami dihangatkan dengan cinta kasih Tuhan, kiranya kami makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa kembali secara online di hari Jumat Agung ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan memikirkan topik yang penting sekali. Saya sengaja memilih dari kitab Yohanes 1 ayat 29. Mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 29. Saya akan bacakan ayat ini bagi Anda. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya bacakan sekali lagi. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tanggal 7 April yang lalu, saya menemukan satu lukisan yang menarik. Lukisan ini dibuat oleh seorang Spanyol bernama Bartolomé Esteban Murillo. Nah, saudara-saudara, lukisan yang unik yang baru saya lihat pertama kalinya. Nah, saudara-saudara, Anda bisa menebak ini siapa. Yang di tengah adalah Kristus waktu kecil, yang di sebelah kanan adalah Yohanes. Nah, saudara-saudara, ini menjadi perhatian pelukis tersebut dan dia melukis bagaimana anak-anak ini berada. Nah, pelukis ini sering melukis seorang ibu-ibu, melukis anak-anak juga. Hari-hari terakhir ini, saudara, kita mendengar Perdana Menteri Inggris sakit karena COVID dan dirawat di rumah sakit. Presiden Trump juga menggerutu karena masalah ini. Haruskah mereka menjadi perhatian kita di hari Jumat Agung ini? Tidak. Perhatian kita kepada Kristus yang menjadi pusat pemberitaan kita. Dan di dalam lukisan ini terlihat Yohanes yang kecil sebelah kanan itu melirik ke arah domba yang di sebelah kiri. Ini adalah mungkin semacam adegan pertama sebelum di masa yang akan datang di mana Yohanes akan berkhotbah tentang siapa Yesus. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis yang mengucapkan kalimat ini adalah Yohanes yang kemudian memberitakan siapa Yesus. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat tadi, saya ingin memberi tema yang khusus untuk hari ini. Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa. Saudara-saudara, tema ini begitu penting. Apakah yang dimaksud dengan anak domba? Apakah yang dimaksud dengan anak domba Allah? Mengapa disebut anak domba Allah? Dan bagaimanakah dengan kaitannya dengan diri kita? Nah, saudara-saudara, tema ini, jikalau kita perhatikan dengan seksama, akan menolong kita menyadari siapa diri kita, juga menyadari pengorbanan Kristus, dan juga menyadari bagaimana kasih Allah kepada kita. Mari kita renungkan bagian demi bagian di dalam tema ini. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat dua kebenaran mulia yang terdapat di dalam ayat tadi. Dua kebenaran mulia ini perlu kita hayati, perlu kita yakini, sehingga kita makin mengasihi Tuhan. Nah, kebenaran-kebenaran inilah yang perlu menjadi perhatian kita di hari Jumat Agung ini. Saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Yohanes Sang Rasul. Rasul Yohanes menulis pada waktu sekitar tahun 90 Masehi. Jadi peristiwa ini kira-kira 60 tahun setelah terjadinya. Dan Yohanes ketika masa tua, dia menulis di kota Efesus. Dia merenungkan kehidupan Tuhan Yesus. Dan di saat-saat hidupnya menjelang berakhir, dia menuliskan bagian demi bagian kisah Tuhan Yesus. Dengan suatu pengertian yang betul-betul mendalam tentang siapakah Yesus. Dan saudara-saudara, melalui apa yang ditulis oleh Yohanes Sang Rasul ini, kita merenungkan apa yang menjadi pergumulan Yohanes Pembaptis dan menjadi pengertian kita di hari Jumat Agung ini. Mari kita melihat di dalam pengertian yang pertama. Di dalam ayat tersebut dikatakan
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, kebenaran agung yang pertama yang perlu kita hayati adalah Yesus Kristus adalah Sang Anak Domba Allah. Saudara-saudara, saya mengajak Anda melihat gambar ini. Bagaimana ketika Anda melihat domba yang lucu, yang cute, yang imut ini. Anda menjadi sayang pada dia, bukan? Nah, saudara-saudara, jikalau ini dikaitkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, apakah yang dipikirkan Yohanes Pembaptis saat dia mengatakan anak domba Allah? Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa dipikirkan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, anak domba di tradisi Paskah. Saudara-saudara, kira-kira 3.500 tahun yang lalu, orang Israel diperbudak di Mesir. Dan saat diperbudak di Mesir, tiba suatu hari di mana ketika tulah itu akan berakhir, mencapai puncaknya, orang Israel diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan anak domba. Dan anak domba itu, saudara-saudara, harus dicurahkan darahnya dan darahnya dioleskan di pintu. Dan ini menjadi tradisi yang dilakukan orang Israel beratus-ratus tahun sampai masa Yohanes. Saudara bisa membayangkan Yohanes Pembaptis sekalipun tidak berada di Yerusalem, dia melihat ratusan domba digiring ke Yerusalem. Saudara-saudara, ratusan domba digiring ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dikorbankan pada hari Paskah. Pada pasal kedua, di situ membahas tentang Paskah. Yohanes Pembaptis memahami anak domba dalam tradisi Paskah. Yang kedua, Yohanes Pembaptis juga memahami anak domba di bait Allah. Saudara-saudara, kita masih ingat, Yohanes adalah anak Imam Sakaria. Dan sebagai seorang imam, dia biasa berdialog dengan papanya, bertanya jawab dengan papanya, apalagi ketika dia melihat domba-domba dibawa ke bait Allah. Dia bertanya kepada papanya, "Pak, ini kenapa domba dibawa ke bait Allah?" Mereka dikorbankan. Dikorbankan untuk apa? Dikorbankan untuk menggantikan dosa mereka. Hah? Lalu dilakukan pada pagi hari? Iya. Dilakukan pada sore hari? Iya. Dilakukan setiap hari? Iya. Setiap minggu? Iya. Setiap bulan? Iya. Berapa lama? Selama kita masih ada. Sejak ribuan tahun lalu sampai hari itu. Saudara bisa bayangkan, di dalam bait Allah, pengorbanan domba dilakukan. Yohanes Pembaptis menyadari hal ini. Yang ketiga, dia mengenal anak domba, yaitu anak domba di kitab Yesaya. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia juga mempelajari buku para nabi. Dan dia juga melihat apa yang dikatakan nabi-nabi sebelumnya. Di dalam kitab Yesaya, ada satu ayat yang indah sekali. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Di sini muncul istilah anak domba. Nah, Yohanes pasti merenungkan. Ini ayat-ayat berkaitan seorang hamba Tuhan, tetapi juga berkaitan dengan anak domba. Apakah maksud ini? Nah, saudara-saudara, Yohanes dipimpin Roh Kudus, dia merenungkan ayat ini. Nah, saudara-saudara, yang keempat, Yohanes Pembaptis bisa memikirkan apa tentang anak domba? Anak domba di kitab Yohanes itu sendiri. Yohanes Pembaptis yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus, dia sudah merenungkan anak domba di berbagai tempat di dalam Perjanjian Lama. Sekarang waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyebutkan istilah ini, anak domba Allah. Yohanes Pembaptis menyebut anak domba Allah. Yohanes Rasul menuliskan di kitabnya. Nah, saudara-saudara, istilah anak domba Allah ditulis hanya 2 kali di dalam ayat yang berdekatan ini. Kristus adalah anak domba Allah. Nah, saudara-saudara, apakah maksudnya? Kristus anak domba Allah berarti dia adalah anak domba yang diberikan Allah kepada manusia. Dia adalah anak domba milik Allah sendiri yang dianugerahkan kepada manusia. Tanpa anak domba ini, manusia tidak ada harapan. Maka kita bersyukur
Karena ada anak domba yang Tuhan berikan kepada manusia. Anak domba Allah begitu khusus, begitu istimewa, begitu spesial. Saudara bisa bayangkan waktu Yohanes melihat Kristus yang selalu dipimpin Roh Kudus. Yohanes Pembaptis juga dipimpin Roh Kudus. Sekarang seluruh pengertian yang dia pelajari dari Perjanjian Lama, dari tradisi Paskah, juga di dalam kitab Yesaya, juga Perjanjian Lama, sekarang didorong oleh Roh Kudus. Sekarang dia menyadari siapa sesungguhnya Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah yang sebelumnya hanya melambangkan, yang sebelumnya hanya simbol, yang sebelumnya hanya gambaran tentang Kristus yang sebenarnya. Kristus adalah anak domba Allah yang diberikan Allah kepada manusia. Apa yang bisa digantikan oleh anak domba di masa lalu, itu hanya bersifat sementara. Sekarang anak domba yang sesungguhnya bukanlah binatang, tetapi pribadi manusia, yaitu Kristus itu sendiri. Nah saudara, di sini kita mengenal Kristus adalah pribadi yang diberikan Allah kepada manusia. Disinilah dia disebut anak domba Allah. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran agung yang indah sekali. Di dalam hari-hari ini kita sering mendengar, kita sering menyebut virus corona. Di dalam masa Perjanjian Lama, di masa-masa lalu, binatang yang sering disebut adalah anak domba. Dan di hari Jumat Agung ini mari kita mengingat, perhatian yang paling penting dari kita adalah kepada Kristus, Sang anak domba Allah yang diberikan Tuhan kepada kita, manusia. Saudara-saudara, mari kita melihat kebenaran agung yang kedua yang terdapat di dalam Yohanes yang tadi. Saya akan bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini kebenaran agung yang kedua, Yesus Kristus, Sang penghapus dosa dunia. Saudara, saya menampilkan sebuah lukisan yang dibuat oleh Gustav Doré. Gustav Doré waktu melukis adegan ini, Gustav Doré melukis dengan warna hitam putih, dengan suasana yang murung, suasana yang kelam. Ini adalah adegan saat Adam dan Hawa diusir, dibuang, disingkirkan dari Taman Eden. Inilah dua orang yang menjadi cikal bakal dosa seluruh dunia. Nah saudara, ketika Adam dan Hawa memiliki keturunan, maka status dosa itu diwariskan kepada anak cucu mereka. Dan kemudian mereka melakukan keberdosaan, penyimpangan, hal-hal yang tidak beres di dalam hidup mereka. Nah saudara, di masa sekarang kita begitu ketakutan, atau banyak orang ketakutan dan orang Kristen pun goncang dengan virus corona. Bagaimana kalau kita mengalami musibah, kita sakit dan kemudian mati. Sebenarnya saudara, jikalau kita memahami keberadaan manusia sesungguhnya setelah Adam jatuh dalam dosa, sebenarnya ini fakta yang jauh lebih mengerikan dibanding apa yang bisa dialami melalui virus. Saudara-saudara, ketika saya menyelidiki keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, bukan main mengerikannya. Saya menampilkan di layar, aku terhukum, budak dosa, binasa, berhati licik, bersifat tamak, pelayan dosa. Itulah keberadaanku, itulah keberadaan manusia. Ada lagi, aku menghidupi hawa nafsu, dicengkeram dosa, dalam kuasa jahat, tawanan hukum dosa, menyukai kecemaran, aku egois. Saudara, manusia semacam ini di hadapan Allah begitu membuat Allah geram, begitu membuat Allah murka. Jikalau saja manusia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, harusnya dia gemetar dari dulu. Kenapa manusia tenang-tenang saja? Karena mereka tidak tahu bagaimana keadaan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan beberapa lagi. Aku hidup dalam gelap, aku taat penguasa jahat, pelaku kejahatan, terhukum, musuh Allah, kehilangan kemuliaan, dimurkai Allah. Dengan keadaan semacam ini, kita tidak ada kelayakan sama sekali di hadapan Tuhan, dan bersama Adam dan bersama seluruh umat manusia, kita memiliki dosa yang sama.
Dan dosa semacam ini tidak ada harapan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat yang akan kita baca berikut ini membuat kita sadar betapa ada sesuatu yang mulia yang terjadi. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ini adalah ayat yang indah. Dan di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa maksudnya, saudara? Dengan keberadaan kita yang begitu hina di hadapan Tuhan, kita seperti orang-orang yang sudah terjebak di dalam cengkraman dosa, di dalam perbudakan dosa, dan ujung kematian yang sia-sia. Di dalam keadaan semacam ini, tidak ada kemampuan dalam diri kita untuk lepas, untuk bebas. Kita termasuk orang yang sudah terusir, terbuang dari tempat yang seharusnya. Bersama Adam dan Hawa, seharusnya kita di Taman Eden. Saudara-saudara, yang disebut dengan perbudakan, disebut dengan kesia-siaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, saudara, bagaimana untuk bebas dari hal ini? Ayat tadi mengatakan, kita ditebus dari perbudakan dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, itu terlalu murah, itu terlalu sederhana, tetapi dengan darah. Darah yang mahal, darah anak domba. Saudara, kalau Anda melihat gambar ini, apa yang terbayang oleh Anda? Anak domba ini begitu lucu, begitu menarik, begitu patut disayangi. Nah, pada waktu saya melihat gambar ini, saya tersentuh dan terharu. Saudara bisa bayangkan, pada waktu orang-orang Israel akan meninggalkan Mesir, ternyata anak domba itu harus tinggal dulu bersama-sama dengan mereka selama 14 hari. Nah, saudara, selama 14 hari itu bersama-sama dengan mereka, Anda bisa bayangkan, mereka begitu dekat dengan domba ini. Lalu melihat kelucuan domba ini yang berumur 1 tahun, tanpa cacat, tanpa noda. Betapa sayangnya mereka. Setelah belasan hari, mereka begitu dekat dengan anak domba ini. Mereka ingat, anak domba ini harus disembelih. Yang membuat saya terharu adalah, anak domba ini waktu disembelih, bukan hanya disembelih seorang diri. Bersama-sama satu keluarga, mereka menyembelih anak domba ini. Saudara bisa bayangkan, seharusnya mereka dimatikan karena pembunuh anak sulung itu juga melintasi rumah mereka. Tetapi Tuhan sudah menentukan barang siapa yang membasuh atau menempelkan darah di ambang pintu, mereka dilewati. Artinya, seharusnya mereka juga perlu mati. Harusnya mereka juga harus mati. Tapi ada domba yang menggantikan mereka dari anak kecil, dari anak dewasa, dari orang tua. Sekarang mereka menyembelih domba itu, mematikan domba itu. Disertai kesadaran, harusnya kami yang mati. Harusnya kami yang dibunuh, tapi domba ini menggantikan kami. Saudara bisa bayangkan keadaan domba yang mereka sayang itu sekarang bagaimana? Berdarah, mengalirkan darah. Darah itu mengalir. Darah yang menggambarkan nyawa dari domba itu. Sekarang mengalir, domba itu harus mati. Saudara, inilah gambaran tentang penggantian. Jikalau domba itu tidak menggantikan mereka, merekalah yang harus mati. Domba ini menjadi gambaran domba Paskah, lambang domba Paskah, simbol domba Paskah. Domba Paskah yang sejati adalah Kristus. Kristus anak domba Allah, dia adalah domba Paskah yang sejati. Saudara-saudara, di dalam satu lukisan dibuat oleh Francisco de Zurbaran, dia menulis Agnus Dei, artinya domba Allah. Saudara-saudara, di situ digambarkan domba yang begitu lugu, yang begitu cute. Dia tidak memberontak, dia tidak kemudian meronta-ronta, dia diikat. Dan domba ini kemudian dibunuh. Saudara-saudara, jikalau ini menggambarkan Kristus, bagaimanakah ketika Kristus sebagai
anak domba Allah itu mengalami penderitaan sengsara? Saudara sudah menyaksikan The Passion of the Christ dan Anda melihat adegan di sana. Di dalam lukisannya juga digambarkan bagaimana Kristus mengalami penyiksaan yang tidak seharusnya ditanggung. Karena Pilatus ternyata begitu licik, dia seharusnya tidak boleh menyiksa Kristus. Tetapi supaya menyenangkan orang Yahudi, ini tertulis dalam kitab Yohanes juga. Dia menyiksa Kristus supaya orang Yahudi senang dan tidak perlu disalibkan. Tetapi saudara-saudara, Kristus dianiaya, disiksa, dicambuk, dan dia mengalami luka-luka. Nah saudara, di dalam gambaran ini sebenarnya masih diperindah sehingga tidak terlalu mengerikan. Tahukah Anda, di dalam gambar, di dalam karya yang lain, bagaimana menggambarkan Kristus telah dianiaya, sangat mengerikan. Inilah gambaran ketika Kristus harus menderita karena sesuatu yang seharusnya kita tanggung. Kristus mengalami penderitaan yang mengerikan. Inilah anak domba Allah yang tidak semestinya mengalami kengerian. Tetapi dia mengalami kengerian. Dan waktu kengerian dialami, begitu menyentuh hati kita. Karena Kristus tidak seharusnya semacam ini. Saudara-saudara, di dalam satu lukisan yang dibuat oleh seorang dari Jerman, gambaran ini juga mengerikan sekali. Saudara, mari kita memahami, di dalam lukisan Anda melihat tubuh yang tercapik. Dan tubuh yang mengalami luka-luka karena cemeti yang begitu kejam telah merajam tubuhnya. Dan di dalam tubuh yang semacam inilah menggambarkan anak domba Allah yang menanggung segala siksa, segala penderitaan yang harusnya kita alami sendiri. Saudara, ayat di dalam Yesaya sungguh menyentuh hati saya. Setiap kali saya membaca ayat itu, hati saya tersayat, membayangkan pengorbanan Kristus setelah dia mengalami penderitaan, siksaan yang begitu mengerikan. Di dalam ayat itu dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kita tidak tahan, kita menutup muka. Kita tidak tahan melihat dia. Begitu terluka, begitu menderita, begitu sengsara. Kita tidak tahan melihatnya. Saudara-saudara, ini kenyataan yang terjadi pada Kristus pribadi yang begitu baik. Yang telah membuka mata orang buta, membuka telinga orang tuli, dan menyembuhkan orang sakit. Nah saudara-saudara, orang semacam ini mengalami siksaan yang begitu mengerikan, sehingga kita tidak tega melihatnya. Di dalam ayat lain dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara-saudara tahu jikalau orang mengalami penderitaan, orang lain cenderung mengatakan, mungkin dia dihukum oleh Tuhan. Mungkin dia kena tulah, mungkin kena sanksi dari Tuhan. Inilah yang terjadi saat Tuhan Yesus mengalami. Orang bisa menilai penderitaannya begitu mengerikan. Ada kemungkinan dia kena tulah dari Tuhan. Padahal ayat mengatakan apa? Penyakit kita yang ditanggungnya. Hukuman dosa kita yang ditanggungnya. Dan Tuhan Yesus menanggung kita dengan kengerian yang begitu dahsyat. Di dalam ayat dikatakan, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, kematian Kristus begitu mengerikan. Nah saudara-saudara, ayat yang begitu kuat lagi mengatakan, Tuhan berkehendak. Jadi saudara-saudara, ini adalah kehendak Tuhan. Allah Tritunggal merencanakan dan berkehendak bagaimana anak domba Allah ini diberikan kepada manusia. Karena manusia tidak mungkin mempersiapkan anak domba yang sempurna yang bisa menggantikan seluruh hukuman manusia. Dan kenapa disebut penghapus dosa dunia? Karena domba ini harus menanggung seluruh hukuman manusia yang seharusnya dibinasakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan berencana, Tuhan berkehendak. Dan Kristus ketika menjadi anak domba Allah, dia adalah kematian yang dikehendaki Tuhan. Kematian yang direncanakan Tuhan. Peremukan diri yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, inilah kematian di kayu salib.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama jikalau orang berdosa dan kemudian mereka ingin diampuni, bagaimana? Mereka datang ke bait Allah. Mereka meletakkan tangan mereka di kepala domba itu. Lalu kemudian domba itu disembelih. Mereka melihat domba itu. Tidak bisa tidak. Karena tangan mereka sedang di kepala domba itu. Mereka tidak bisa menghindari. Mereka mendengar rintihan domba itu. Nah, saudara-saudara. Waktu domba itu mati, mereka sadar seharusnya mereka yang mati. Tapi domba itu menggantikan mereka. Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana kita memahami? Barang siapa percaya pada Kristus yang mati menggantikan hukuman dosa kita. Yang bangkit pada hari yang ketiga. Dia seperti orang yang sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Dia meletakkan tangan secara rohani dan mengarahkan iman kepada Kristus yang mati. Itu sama dengan dia seperti orang perjanjian lama yang meletakkan tangan ke kepala domba tersebut. Barang siapa mengarahkan hatinya, imannya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Dia mengalami penghapusan dosa. Dan Kristus menggantikan dia di dalam pengalaman hukuman yang mengerikan itu. Saudara-saudara, di dalam ayat kita biasa dikatakan, kita sekalian sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita, hukuman dosa kita, hukuman pelanggaran kita, hukuman kesalahan kita yang seharusnya kita tanggung dan kita dibinasakan, sekarang ditimpakan kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah itu. Dan seluruh kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Inilah anak domba Allah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Inilah anak domba Allah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada anak domba Allah yang lain kecuali Kristus. Tidak ada anak domba Allah yang lain yang menghapus dosa kecuali Kristus. Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani disebutkan, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kristus menanggung dosa banyak orang satu kali. Saudara-saudara, ini kesempatan kita untuk diselamatkan. Di dalam gambar yang saya tampilkan ini, orang ini sudah pindah ke kanan. Orang ini dalam keadaan gelap, hitam, dipindahkan dari kiri ke kanan, dari keberdosaan kepada terang, dari kegelapan kepada terang, dari penguasaan iblis yang mendikte dia sebagai Tuhan yang ilegal kepada Kristus, Tuhan yang adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara, di dalam sebelah kiri kita mengetahui segala fakta tentang aku dan umat manusia yang lainnya. Mati rohani, dimurkai Allah, musuh Allah, terhukum, tersesat, dan seluruh fakta lain yang seharusnya membuat kita dibinasakan. Tetapi karena ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia dipindahkan Tuhan ke sebelah kanan. Puji Tuhan. Saudara, mungkin setelah kita mendengar ini ada yang bertanya-tanya. Lalu bagaimana dengan murka Allah yang seharusnya ditimpakan pada saya? Ayat Alkitab mengatakan dengan indah. Di sana dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia tidak perlu mengalami ketakutan, gemetar karena murka Allah. Karena sudah lunas dibayar oleh darah Kristus yang mahal itu. Kita menjadi milik Allah, kita dikasihi Allah, kita menjadi anak Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kematianku? Sewaktu-waktu aku bisa mati, sewaktu-waktu aku bisa meninggal, sewaktu-waktu aku menjadi musnah dari dunia ini. Apa yang menjadi penghiburanku? Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudara, kita akan berhadapan dengan kematian. Entah karena virus corona atau hal yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, menghadapi kematian bukan lagi yang menggetarkan kita. Karena kematian itu sendiri sudah dikalahkan oleh Kristus. Kristus memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Dengan kata lain, sekalipun kita mengalami kematian,
Kematian kita berbeda. Kematian mereka yang belum percaya Kristus, mereka akan diluncurkan ke dalam kebinasaan neraka. Tetapi bagi mereka yang sudah di dalam Kristus, karena Kristus sudah mengalahkan kematian, dosa, maut, iblis, maka kita waktu mengalami kematian hanyalah peralihan singkat dan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Nah saudara, mungkin masih ada yang bertanya, bagaimana dengan penderitaanku? Bukankah aku masih mengalami sengsara dalam dunia ini? Masih mengalami kesulitan? Masih mengalami derita? Ayat di Alkitab mengatakan yang indah. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia mendapatkan janji yang indah. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Penderitaan apapun, sengsara apapun, kesulitan apapun, tidak akan membuat kita lepas dari keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jumat Agung menghantar kita memahami Yohanes yang indah. Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dia adalah anak domba yang diberikan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, Yesus Kristus Sang Penghapus dosa dunia. Yesus Kristus mengorbankan darahnya, dirinya untuk menghapus dosa manusia. Seluruh dunia, barang siapa yang percaya kepada dia, hukuman dosanya ditanggung oleh Kristus. Dan dia tidak perlu mengalami penghukuman dari Tuhan. Saudara, sebelum kita akhiri, saya mengajak kita memperhatikan ayat ini. Di sini dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara perhatikan kata ini. Lihatlah, tengoklah, pandanglah, lihatlah. Sekarang kiranya di dalam hari Jumat Agung ini, kita memusatkan perhatian kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah penghapus dosa dunia ini. Sudahkah kita memandang dia lebih dari memperhatikan tokoh-tokoh yang lain? Lebih daripada memperhatikan diri sendiri? Kita memperhatikan dia. Lihatlah anak domba. Lalu kita menyadari, aku di dalam keberdosaanku, kecemaranku yang begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Sudahkah aku berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Sudahkah aku menyatakan imanku pada Kristus yang mati dan bangkit? Sudahkah aku ditebus dari perbudakan yang selama ini menjerat aku di dalam dosa? Saudara-saudara, pikirkanlah, renungkanlah, lihatlah anak domba itu. Kata lihatlah kita hanya mendorong kita untuk memperhatikan Kristus satu-satunya anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Di hari Jumat Agung ini kiranya kita menyadari hal ini. Dan sekali lagi kita berharap kembali kepada Kristus. Kita memiliki ketenangan di dalam Kristus. Saya menantang bagi Anda yang belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, saya mengingat di langit di atas kita ada namanya teleskop Hubble. Teleskop ini gunanya untuk apa, saudara? Teleskop ini gunanya untuk melihat bintang-bintang yang jauh luar biasa. Apakah bedanya teleskop dengan mikroskop? Mikroskop untuk melihat benda-benda kecil lalu dijadikan besar. Mikroskop elektron untuk melihat virus corona yang begitu kecil lalu dijadikan besar. Teleskop bukankah untuk melihat hal kecil juga? Benar. Tetapi melihat bintang yang sebenarnya jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih besar daripada bumi, tetapi karena jauh kelihatan begitu kecil, teleskop berusaha melihat kembali dan menunjukkan pada manusia bintang-bintang yang besar ini. Inilah yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang dipenuhi Roh Kudus sekarang memberitahu orang, mengarahkan perhatian mereka kepada Kristus yang bukan hanya sang bintang itu. Dia adalah pencipta segala sesuatu, penghapus dosa kita. Maka di dalam lukisan ini saudara kita melihat Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus dengan tegas. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kaitannya dengan diri kita apa saudara? Sudahkah kita menggunakan hidup kita, menggunakan tubuh kita, menggunakan diri kita untuk mengajak orang lain melihat kepada anak domba itu, memandang kepada anak domba itu, memperhatikan
memperhatikan anak domba itu. Supaya mereka sadar di dalam Kristus ada satu-satunya pengharapan untuk menghapus dosa. Di hari Jumat Agung ini mari kita kuatkan lagi komitmen kita. Tuhan, aku mau menjadikan diriku alat untuk mengajak orang lain memandang sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pakailah aku Tuhan, gunakanlah aku Tuhan. Mari kita merenungkan hal ini dan kita menjadikan Jumat Agung kesempatan kita untuk bertobat atau untuk menyatakan tekad kita menunjukkan Kristus kepada lebih banyak orang supaya mereka kembali kepada Tuhan. Maukah kita kembali pada Tuhan? Maukah kita menunjukkan Kristus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami terharu, kami tersentuh oleh pengorbanan Kristus, oleh sengsara Kristus yang begitu besar, yang tidak seharusnya dia tanggung, tetapi dia alami karena menggantikan kami ya Tuhan. Kristus mengalami kengerian, penderitaan, bahkan memasuki kuasa neraka, dan menaklukkan segala sesuatu yang sana. Oh Tuhan, kami yang seharusnya mengalami itu. Kami bersyukur Tuhan ada Kristus yang menggantikan kami sebagai anak domba Allah. Tuhan tolonglah kami. Ketika memperhatikan, ketika memahami Kristus sebagai satu-satunya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami juga menunjukkan kepada orang lain siapakah pengharapan yang sejati. Di tengah dunia yang mengalami kecemasan, kegalauan, kebingungan, dan kepanikan menghadapi kematian yang mungkin terjadi tiba-tiba. Oh Tuhan, tolonglah kami menyadari peran kami untuk menunjukkan Kristus kepada mereka. Sehingga mereka kemudian beriman kembali kepada Tuhan dan menjadi milik-Mu yang abadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.